البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-89 dari surat Ali Imran, menjelaskan tentang betapa besarnya dosa, bahkan walaupun setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, intinya sebanyak apapun dosanya, kalau seseorang benar-benar taubat kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menerima taubatnya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan, manakala kesalahan yang dia lakukan berkaitan, perhatikan baik-baik, berkaitan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya disebutkan oleh beliau 3. Kemudian para ulama menambahkan 1, yaitu ikhlas. Jadi 4 syarat harus terpenuhi manakala ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-ikhlas, perhatikan baik-baik. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, meninggalkan maksiat tersebut. Yang keempat, berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Ini antara hamba dengan Allah Ta'ala. Adapun kalau perbuatan dosa antara hamba dengan hamba, misalkan si fulan pernah mencuri harta si fulan, misalkan dia mau tobat, si fulan pernah menghibai si fulan, dia mau tobat, itu bagaimana? Kalau bentuknya harta yang dia ambil, maka kalau memungkinkan untuk dikembalikan, dikembalikan. Pernah dia nyuri motor misalkan, dia tobat, ya kalau motornya sudah enggak ada, dinilai dengan seharga tersebut, dibalikkan. Kalau memungkinkan. Ucapan kalau memungkinkan penting sekali ya. Karena terkadang orang yang kecurian itu sudah marah duluan. Nanti kalau ketemu pencuri tak bunuh misalkan. Nah, pencurinya taubat ternyata. Dia mau ketemu sama yang tempat yang dia mencuri motor, khawatir dibunuh nanti, bagaimana seperti ini? Melalui perantara. Melalui perantara. Dalam artian kalau ada perantara yang bisa menjadi jembatan agar selamat nyawanya, lakukan. Si fulan dulu yang mencuri dan dia sekarang sudah taubat dengan sebenar-benarnya, motor yang kemarin dia curi sudah hilang, enggak tahu kemana, ini diganti uangnya misalkan. Nah seperti itu nanti insya Allah yang kecurian itu pun akan lunak hatinya. Oh ternyata memang setiap orang itu enggak selamat dari kesalahan. Contohnya seperti itu. Tapi kalau barakallahu fikum memungkinkan, dalam artian orang yang kecurian motor tadi sudah mengatakan, ya biarkan nanti kalau seandainya pencurinya taubat pun, ya kita terima sebagaimana barakallahu fikum manusia yang lainnya misalkan. Nah dia datang minta maaf dan mengembalikan harta yang dicuri, enggak masalah. Kemudian kalau bentuknya ghibah, pernah menghibai. Nah, tahu ghibah ya? Ngerumpi atau membicarakan aib orang lain tanpa ada unsur yang syar'i. Nah, barakallahu fikum, maka dia kalau bisa datang minta maaf. Afan ya akhi, dulu kami dulu sebelum tahu tentang hukum ghibah, kami sering menghibai antum misalkan, dan sekarang alhamdulillah sudah mengetahui hukumnya adalah haram dan aku bertaubat kepada Allah dan ana minta maaf sebesar-besarnya misalkan. Lakukan. Tapi kalau enggak memungkinkan bagaimana?
Kalau enggak memungkinkan bagaimana? Didoakan kebaikan. Kita mendoakan kebaikan bagi si fulan yang pernah antum ghibai tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, karena ghibah hukum asalnya haram. Nah, barakallahu fikum, yang Rasulullah mengatakan, iya, nah barakallahu fikum, dzikraka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu, yang mana saudaramu apabila mendengar dia benci, enggak senang. Intinya menyebutkan aib tanpa ada unsur syar'i. Karena kalau menyebutkan aib seseorang ada sebabnya boleh. Seperti misalkan antum dijadikan saksi di kepolisian misalkan. Bagaimana ciri-ciri pencurinya? Oh, pencurinya ciri-cirinya kepalanya botak misalkan. Kepalanya botak, kemudian kalau jalan pincang misalkan. Itu kan aib itu. Tapi posisinya diperbolehkan kenapa? Sebagai saksi. Paham ya? Agar nanti kepolisian enak menangkapnya. Paham ya? Seperti itu kan aslinya enggak boleh kalau antum misalkan enggak ada sebab sama sekali, oh si fulan itu botak kepalanya. Kalau jalan pincang misalkan. Nah, itu kalau tanpa sebab boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau karena sebab tadi enggak masalah. Dalam rangka untuk apa? Untuk mencari kebenaran atau untuk na'am barakallahu fikum agar ketahuan siapa pencurinya sebenarnya. Disebutkan ciri-cirinya walaupun itu aib, cacat, tapi karena ada unsur yang syar'i boleh. Mafhum? Naam. Kemudian dalam bentuk apa? Jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu tidak mengenal Ramadan atau enggak Ramadan ya. Puasa atau enggak puasa, kalau istilahnya kita menyebutkan kesesatan ahlul batil wajib. Paham ya? Menyebutkan kesesatan ahlul batil, memperingatkan dari kebatilan ahlul batil, menyebutkan kesesatan orang-orang sesat itu wajib. Wah, ghibah enggak boleh. Ramadan masih aja mentahdzir kelompok sesat. Yang kita tahdzir bukan orangnya, pemikirannya, ideologinya yang berbahaya yang harus kita tumpas dan kita jelaskan di hadapan manusia. Coba kalau enggak ada yang menjelaskan mana hak mana yang batil, orang tahu enggak? Enggak akan tahu. Orang tahu karena ada yang menjelaskan ini hak ini batil. Coba kalau semuanya diam, enggak ada yang menjelaskan sama sekali. Orang akan menganggap jamaah tabligh seperti kita. Jamaah tabligh sama seperti kita. Berjubah juga, berjenggot. Ya cuman mereka mungkin kesalahannya karena ngerokok aja. Paham ya? Atau terkadang mereka isbal. Jelaskan barakallahu fikum. Tapi dalam masalah jarh wa ta'dil yang kita kritikkan bukan cacat fisiknya kan bukan. Nah, si fulan itu jamaah tabligh itu kepalanya botak misalkan. Nah, itu bukan itu yang kita kritik. Yang kita jelaskan ideologinya, pemikirannya. Pemikiran mereka pemikiran sesat, mengedepankan apa? Dakwah daripada ilmu. Nah, dakwah sana dakwah sini tanpa ilmu misalkan, seperti itu. Dan mereka juga tidak peduli dengan hadis dhaif ataupun sahih, yang penting hadis. Sebagian mereka seperti itu. Yang penting hadis. Sahih dhaif enggak peduli, yang penting hadis. Nah, barakallahu fikum. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, itu hadis dhaif. Dhaif yang penting hadis. Kalau nasihati seperti itu, dhaif pun yang penting hadis. Kalau kita bukan seperti itu. Yang penting sahih enggak hadisnya. Paham ya? Seperti itu. Ini sekedar faedah penyebutan mengenai bahwasannya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka Allah Ta'ala akan menerimanya. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-90, yaitu orang yang justru keluar dari agama Islam tapi semakin parah keberadaannya, enggak kembali lagi kepada agama Islam. Karena kalau dia misalnya murtad dan masuk Islam lagi itu masih terima kalau Islamnya bagus. Paham ya? Tapi ini enggak. Nah, semula muslim, murtad lagi dan terus sampai meninggal dia murtad. Apa maksudnya? Nah, seperti ini bagaimana enggak diterima lagi taubatnya? Apa maksudnya? Atau dalam keadaan dia mengaku aku sudah taubat tapi amalannya, perilakunya masih perilaku jahiliyah. Perilakunya masih perilaku orang-orang kufar misalkan. Enggak diterima juga. Karena konsekuensi daripada taubat tadi itu, meninggalkan, menyesali, tidak mengulangi. Paham itu maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat qala Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Artinya sesungguhnya orang-orang kafir setelah mereka beriman, maksudnya mereka semula beriman menjadi orang kafir dan murtad, kemudian semakin bertambah kekufurannya. Jadi murtad semakin parah keberadaannya. Nah, niscaya tidak akan diterima taubat mereka. Wa ulaika humud dhallun, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Ini kalau apa?
Kalau terusan meninggal enggak taubat, enggak diterima lagi sudah. Tapi kalau benar-benar taubat masih terima enggak? Masih terima enggak? Masih terima. Nah, keberadaan ini maksudnya adalah beriman, murtad, misalkan beriman lagi, murtad lagi, nah murtad terus ya, semakin parah. Seperti itu. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, apakah anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah ya Rasulullah, dengan semakna ya. Wahai Rasulullah, apakah kita juga dihukum, dikasih hukuman dengan perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan di zaman jahiliyah? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am, barang siapa yang bagus Islamnya, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Namun barang siapa wa man asaa fi islamih, maka barang siapa yang jelek Islamnya, dia masuk Islam tapi keberadaannya seperti amalan-amalan jahiliyah, maka akan dihukum dua-duanya. Di zaman jahiliyah juga dipikulkan, kemudian setelah masuk Islam kalau Islamnya jelek juga dapat hukuman." Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Jadi Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa hamba manakala hamba tersebut benar-benar menjaga konsekuensi dan keharusan taubat tersebut. Naam. Kita lihat, qala al-mufassirun asbahumullah, innal ladzina kafaru ba'da imanihim wastamarru 'alal kufri ilal mamati. Ini penting sekali, perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya orang-orang kafir setelah mereka beriman, maksudnya murtad, wastamarru 'alal kufri ilal mamat, kemudian dia terus menerus di atas kekufuran sampai meninggal. Ucapan sampai meninggal ini pahami baik-baik ya. Berarti kalau sebelum meninggal kalau dia sempat taubat, diterima enggak taubatnya? Diterima. Diterima enggak? Diterima. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai keliru. Ilal mamat ini penting sekali ini. Maksudnya enggak diterima itu kalau terus-menerus di atas kekufuran sampai meninggal itu loh. Nah, lan tuqbala lahum taubatun 'inda huduril maut. Tidak diterima lagi taubat mereka ketika ketika hadir kematian, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubatnya seorang hamba selama belum nyawa itu sampai di kerongkongan. Jadi kalau sudah yugharghir, nah barakallahu fikum, sudah benar-benar sakaratul maut, enggak ada kesempatan lagi sudah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kisahnya seperti kisahnya siapa? Fir'aun. Ketika ditenggelamkan kemudian hendak mati, di situ sudah dia bergaya, aku beriman dengan 6 Rabb yang diimani oleh Bani Israel. Enggak diterima lagi sudah. Al-ana gitu ya. Wa qad asaita qablu. Wa kunta minal kafirin. Artinya minadh dhalimin atau kafirin? Minal mufsidin. La ya'lamu barakallahu fikum, jangan keliru ya. Naam, al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru tobat. Sebelumnya apa? Tidak segera bertobat. Dan dulu engkau termasuk orang-orang yang bikin rusak. Fir'aun. Tidak diterima lagi sudah. Karena apa? Karena nyawa sudah sampai di kerongkongan. Jadi hati-hati barakallahu fikum, segera bertobat itu penting sekali karena tidak tahu ajal yang menjemput kita. Karena yang namanya ajal, kematian, tamu yang tidak diundang. Tamu yang tidak diundang. Sekarang antum sehat senyum-senyum, besok mungkin enggak meninggal dunia? Mungkin enggak? Mungkin dengan seizin Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga orang yang sakit-sakitan di rumah sakit tapi awet. Tahu awet ya? Maksudnya sakitnya itu lama sekali, enggak meninggal-meninggal karena belum datang ajalnya. Tapi kelihatannya badannya tegap, kekar, besar, pendek, kekar misalkan ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Senyum-senyum. Ternyata pagi hari dia meninggal, enggak bangun-bangun lagi dari tidurnya sudah, karena sudah ajalnya. Paham ya? Jadi kalau sudah datang ajal itu enggak ada satupun yang bisa mencegahnya. Tamu yang tidak diundang. Kita lihat di sini. Kemudian barakallahu fikum, baulaika humul ladzina dhallus sabila fa akhtau manhajahu. Allahumma musta'an. Mereka adalah orang-orang yang telah tersesat dari jalan yang lurus dan mereka pun terjatuh dalam kekeliruan dan mereka pun keliru di dalam manhaj dan prinsip atau jalan mereka. Allahumma musta'an. Kita lanjutkan yang ayat yang berikutnya, ayat 91, mengenai keberadaan orang-orang kafir ingin menebus azab itu dengan harta. Jadi kan diazab ya. Nah, mereka ingin menebus azab itu biar hilang gitu, ditebus dengan harta, semua hartanya, tapi enggak bisa.
harta selangit ataupun semua yang ada di langit dan di bumi ditunaikan atau menebus hukumannya enggak bisa. Tetap kena hukuman. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala ayat yang ke-91 dari surat Ali Imran, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftada bih ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin." Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya orang-orang kafir kemudian mereka meninggal dalam keadaan kekufuran, maka tidak diterima sedikit pun yang ditunaikan oleh mereka walaupun sepenuh bumi emas sebagai tebusan. Bayangkan, emas enggak sembarangan, bukan perak. Emas lebih mahal daripada perak. 6. Walaupun sepenuh bumi emas diturahkan untuk menebus dirinya biar selamat dari api neraka, enggak bisa. Allahul musta'an. Ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak ada bagi mereka penolong sedikit pun. Satu orang pun enggak ada yang menolong mereka. Karena syafaatnya yang diberikan kepada orang-orang kafir tidak bermanfaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Enggak bisa. Bahkan orang tua kita sendiri, orang tua kita, na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya meninggal di atas kekufuran, kita ingin berikan syafaat nanti agar dientaskan dari neraka jahanam, bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa, barakallahu fikum. Rasulullah, bayangkan kisah yang sering kita ulang-ulang, ibunya Rasulullah yang mengandung Rasulullah, karena waktu itu meninggal di atas agama jahiliyah, meninggal di atas agama kekufuran itu syirikan, Rasulullah hendak mendoakan ampunan, enggak diterima, enggak diizinkan. Ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan buat ibuku, aku enggak diizinkan, kata Rasulullah. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa adzina li. Kemudian aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, aku diizinkan. Karena ziarah kubur tujuannya bukan untuk mendoakan keselamatan, mengenang dan mengingat kematian. Paham maksudnya ya? Paham? Na'am. Nah, di situ kita ambil pendalilan Rasulullah saja mendoakan ampunan buat ibunya enggak diizinkan karena ibunya meninggal di atas kekufuran, di atas kesyirikan. Kemudian datang juga dalam hadis yang lain, bapaknya Rasulullah, datang salah seorang lelaki mengatakan, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Apa jawaban Rasulullah? Abuka finnar, bapakmu di neraka. Orang tadi akhirnya pergi. Falamma qafa da'a. Kemudian ketika orang tadi berpaling pergi, Rasulullah memanggil 6 orang tersebut, "Kesini kamu. Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, kata Rasulullah. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah aja berani memvonis bapaknya sendiri. Memvonis bapaknya di neraka. Ini bukan vonis dari Dari Rasulullah sendiri, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya dalil yang sangat kuat, jangan kita ekstrim. Kemudian berlebihan ta'assub fanatik dengan syekhnya, dengan sayyidnya atau dengan habibnya. Masa kedua orang tua Rasulullah kafir? Dia enggak terima dengan hadis yang sahih seperti ini. Masa sih kedua orang tua Rasulullah kafir? Enggak mungkin lah, katanya. Mereka itu memang benar meninggal di atas kekufuran, tapi setelah meninggal Rasulullah diutus menjadi nabi, mereka dibangkitkan kembali, hidup dan bersyahadat, setelah bersyahadat meninggal dunia lagi. Itu benar enggak itu? Enggak benar. Itu pernah dibahas oleh Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala. Ketika kami di Damat saat itu, ada kisah seperti itu. Jadi, barakallahu fikum, memang disebutkan, dinukilkan, sebagian ada berpendapat pembelaannya terhadap kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka meninggal di atas agama Islam. Karena ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, mereka dihidupkan kembali dan bersyahadat. Setelah bersyahadat meninggal dunia. Itu lemah riwayatnya dan juga kisahnya tidak benar. Paham ya? Mau tidak mau bukan berarti kita barakallahu fikum mengejek Rasulullah, enggak ya. Memang kenyataannya seperti itu, Rasulullah sendiri yang vonis. Mengatakan inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Dan enggak mungkin Rasulullah memvonis kecuali datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bayangkan, Rasulullah minta izin untuk mendoakan ampunan buat ibunya, enggak diizinkan. Padahal ibunya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya keselamatan seseorang di atas al-haq atau di atas al-batil ukurannya bukan orang tuanya. Ukurannya bukan orang tuanya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan saudaranya, dia sendiri yang jadikan ukuran. Antum ngaku sunni salafi, ukurannya bukan gayanya ngaku sunni salafi,
istrinya aja belum cadaran misalkan. Bukan ke situ arahnya. Arahnya ke orang yang ngaku itu bagaimana? Bagaimana dia perjalanannya dan juga lika-likunya bagaimana? Tahu lika-liku antum? Maksudnya bagaimana dia tuh mengamalkan Al-Qur'an Sunnah atau tidak? Jangan melihat ke situ. Karena kalau melihat ke situ nanti rusak semuanya. Nabi Nuh alaihissalam bagaimana anaknya? Kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana bapaknya? Kafir. Ya enggak? Kalau kita ngarah ke situ akhirnya kita mengejek para nabi. Paham ya? Tapi yang kita lihat orangnya per individunya. Ketika dia mengaku sunni salafi bagaimana orangnya? Mengikuti Al-Qur'an Sunnah atau tidak? Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, keyakinan dan juga amalannya bagaimana? Orangnya yang kita nilai ya. Karena ada yang sebagian orang itu karena sudah enggak suka dengan si fulan tuh mengaku salafi, berjubah, berjenggot, anaknya aja masih preman misalkan. Dia nilainya ke anaknya, keliru enggak? Keliru karena yang namanya orang itu kan berusaha memberikan hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Kalau misalkan sudah nasihati berkali-kali anaknya belum nurut, ya sabar. Nabi Nuh alaihissalam bukan barakallahu fikum bukan berarti beliau diam dari anaknya, enggak. Anaknya dinasihati memang ngeyel. Ketika sudah datang mendekati azab aja, air bah itu ya yang ingin menimpa kaumnya yang tidak beriman, itu saja mendekati ajal seperti itu, bapaknya masih apa? Ingat pada anaknya. Barakallahu fikum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa lafadznya itu? Wa idnada Nuhun gitu ya. Benar? Wa idnada Nuhun ibnahu wa kana bi ma'zil gitu ya. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anaknya bayangkan itu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 35 tahun. 25 tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? Berdakwah berapa tahun? Enggak tahu juga. Berdakwah berapa tahun? 1000 tahun kurang? Berdakwah berapa tahun? Antum? Berapa tahun? Antum? 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. 950 tahun dihafalin ya. Tapi tidak menyanyiakan, anaknya tetap dinasihati. Wahai anakku, sini kamu naik di atas perahu. Jangan kamu duduk-duduk bersama orang-orang kafir. Tapi jawaban anaknya bagaimana? Anak durhaka ini, anaknya mengatakan, "Na'am qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Aku akan naik ke gunung itu katanya. Jadi nasihati bapaknya ngeyel dia. Malah dia ingin naik ke gunung katanya. Ya'simuni minal ma, aku akan selamat nanti dari air bah tersebut. Qala la 'asimal yaum min amrillah illa man rahim. Itu. Kemudian na'am barakallahu fikum, bapaknya pun mengatakan tidak ada yang bisa selamat pada hari ini dari hukuman Allah taala, azab Allah taala, kecuali memang orang yang Allah telah rahmati. Wa hala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Gitu ya. Akhirnya terhalang-halangi antara bapak dan anaknya dengan gelombang yang besar dan anaknya termasuk orang yang tenggelam. Nah, ini antum perhatikan baik-baik, jangan sekali-kali kita menilai seseorang yang mengatakan sunni salafi kepada keluarganya langsung. Maksudnya dinilai dari keluarganya. Si fulan bukan sunni, bukan salafi. Kenapa? Keluarganya masih awam. Keliru enggak itu? Penilaian yang keliru. Penilaian yang keliru. Dinilai orang yang ngaku itu sendiri. Dia mengatakan anak sunni salafi. Buktikan gitu loh. Buktikan kalau antum itu sunni salafi. Nah, barakallahu fikum. Perkara keluarganya lain lagi. Perkara anaknya lain lagi. Perkara istrinya lain lagi. Karena dia mungkin masih proses berdakwah. Ya enggak? Proses berdakwah, mendakwai anaknya, mendakwai istrinya. Sabar. Nah, jangan langsung dinilai seperti itu. Karena nanti kalau dinilai seperti itu enggak ada sunni salafi. Ya enggak? Banyak yang seperti itu. Dia sunni salafi keluarga masih awam. Banyak. Kalau kita nilai ke situ enggak ada sunni salafi nanti. Paham ya? Tapi yang kita nilai orang yang ngaku itu loh. Antum ngaku sunni salafi itu buktikan itu loh. Buktikan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azdani wa azakumullah. Ini sekedar apa? Nah, mengenai keberadaan orang-orang kafir yang mereka meninggal di atas kekufuran. Mereka ingin menebus sepenuh bumi emas, jadikan tebusan agar selamat dari azab, enggak bisa. Enggak bisa sama sekali. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah innal ladzina jahadu nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa matu ala kufri billahi wa rasulih,
dan meninggal di atas kekufuran kepada Allah dan Rasulnya, fala yuqbala min ahadihim yaumal qiyamah mil'ul ardi dhahaban. Niscaya tidak akan diterima sedikit pun dari mereka di hari kiamat nanti sepenuh bumi emas. Liyaftadi bihi nafsahu min adabillah, untuk menjadikan tebusan dirinya, menebus dirinya agar selamat dari azab Allah. Enggak terima. Padahal apa? Sepenuh bumi emas, enggak sembarangan. Wala iftada bihi nafsahu fi'lan. Walaupun secara barakallahu fikum perbuatan dia ingin apa? Menebus dirinya dengan harta atau dengan sebanyak tersebut. Ulaika lahum adzabun muwajja'. Sesungguhnya mereka mendapatkan azab yang menyakitkan. Azab yang menyakitkan. Wa ma lahum min ahadin yunqidhuhum min adzabillah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah taala. Karena di hari tersebut adalah apa? Yang bisa menyelamatkan hanya orang-orang yang membawa hati yang selamat. Sebagaimana firman Allah taala yang sudah kita lewati kemarin, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah taala dalam keadaan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bagaimana kemarin? Selamat dari kesyirikan, kosong dari kebid'ahan, tenang dengan as-sunnah, sebagaimana yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Fathul Qadir. Nah, beliau menukilkan dari kalangan ahli tafsir ketika membacakan firman Allah taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang nanti di hari kiamat datang di hadapan Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat. Kata beliau apa? As-salim huwa as-salimu minasyirki al-khali minal bid'ati al-mutmainnu ila sunnati, yaitu hati yang selamat dari kesyirikan, kosong bersih dari bid'ah dan tenang dengan as-sunnah. Nasallallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yaj'alana min ahlil jannah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.